Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yang dimaksud dengan aku adalah firman Allah dan Bapa adalah Tuhan Allah. Jadi, maksud perkataan itu adalah firman di dalam Allah dan Allah di dalam firman-Nya. Yesus adalah firman Allah. Kalau orang mengenali Yesus sebagai manusia, tetapi tidak mengenali Yesus sebagai firman, maka dia tidak akan pernah mengerti Injil. Salam dalam nama Tuhan. Kali ini Gema Suara Iman akan mengulas renungan tentang perkataan Yesus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sahabat Suara Iman, dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Banyak yang bertanya, bagaimana itu terjadi? Untuk memudahkan memahami kata-kata ini, kita lebih dulu harus memahami ada dua hal. Yang pertama, yang dimaksud dengan aku dalam perkataan ini adalah Yesus sebagai firman Tuhan, bukan Yesus sebagai manusia. Mengenai Yesus sebagai firman sudah kita ulas dalam renungan sebelumnya yang berjudul Yesus itu manusia, Yesus itu Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan Bapa adalah Tuhan Allah. Jadi, aku di dalam Bapa maksudnya adalah firman di dalam Allah. Bapa di dalam aku maksudnya adalah Allah di dalam firman. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus mengatakan Allah itu roh. Kita tahu Allah itu Maha Kuasa. Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak terikat dengan dimensi apapun. Dia ada di mana-mana. Dia dapat melakukan apapun yang Dia kehendaki. Jadi, ketika kita mendengar kata-kata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, jangan timbul bayangan dalam pikiran kita bahwa Bapa dan aku itu berbentuk benda fisik seperti manusia, sehingga sulit menggambarkan bagaimana aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang terjadi dalam perkataan ini adalah peristiwa tentang roh, bukan tentang manusia. Karena Allah dan firman-Nya bukan manusia. Sahabat Suara Iman, mari kita ulas apa yang dimaksud dengan aku di dalam Bapa. Masih ingat ulasan tentang Yesus sebagai firman Allah? Jangan membayangkan Yesus sebagai manusia. Yesus adalah firman Allah. Firman Allah artinya perkataan Allah. Perkataan Allah adalah merupakan bagian dari Allah itu sendiri. Dan perkataan Allah ada di dalam diri Allah. Perkataan saya adalah bagian dari diri saya. Dan perkataan saya itu ada di dalam diri saya. Demikian juga dengan setiap orang. Perkataannya adalah bagian dari dirinya. Dan perkataan itu ada di dalam dirinya masing-masing. Jadi, kalau di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30,
Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Adalah karena firman adalah bagian dari diri Allah itu sendiri. Allah dan perkataannya adalah satu. Dan perkataan itu ada di dalam Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus mengatakan, "Aku datang dan keluar dari Allah." Ingat, jangan membayangkan bahwa yang dimaksud dengan aku adalah Yesus sebagai manusia. Yang dimaksud datang dan keluar dari Allah adalah firman atau perkataan Allah. Firman Allah keluar dari Allah karena firman itu ada di dalam Allah. Dia ada di dalam Bapa. Itulah yang dimaksud, aku di dalam Bapa. Sahabat Suara Iman, bagaimana dengan Bapa di dalam aku? Apakah Allah di dalam firman? Dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yesus mengatakan Dia tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Yesus adalah firman. Firman adalah perkataan Allah. Tentu saja firman tidak melakukan sesuatu menurut dia sendiri. Firman hanya akan melakukan sesuatu yang dikehendaki Allah. Meskipun semua orang melihat Yesus berkata-kata dan mengatakan atau mengadakan mujizat, tetapi perkataannya itu sesungguhnya adalah perkataan Allah. Dan mujizat yang dilakukan itu adalah perbuatan Allah. Kuasa yang ada di dalam firman adalah kuasa Allah. Kekuatan yang ada di dalam firman adalah kekuatan Allah. Firman tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, karena sesungguhnya Allah sendirilah yang melakukan pekerjaannya. Ketika manusia melihat Yesus berbicara, sesungguhnya firmanlah yang sedang berkata-kata. Ketika firman berkata-kata, sesungguhnya Allah sendirilah yang sedang berbicara. Sahabat Suara Iman, untuk memudahkan memahami penjelasan ini, kita dapat menggambarkan bahwa dalam peristiwa ini ada 3 unsur yang terlibat dalam satu pekerjaan. Yang pertama adalah Allah sebagai yang berkehendak dan mempunyai kuasa. Allah itu tidak terlihat. Yang kedua, Yesus sebagai firman Tuhan yang melakukan kehendak Allah dalam bentuk perkataan. Firman itu tidak terlihat. Dan yang ketiga adalah Yesus sebagai manusia. Dialah yang terlihat oleh semua orang
yang melakukan semuanya itu. Dalam Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Allah melakukan pekerjaannya melalui firman-firman-Nya. Firman itu melakukan pekerjaannya sebagai firman. Karena Allah dan firman itu diam di dalam Yesus, maka yang terlihat melakukan pekerjaan itu adalah Yesus. Pada saat Yesus berkata-kata, sesungguhnya Allah sendirilah yang sedang berbicara. Ketika Yesus mengadakan mujizat, misalnya menyembuhkan penyakit, sesungguhnya Allah sendiri yang melakukan pekerjaannya. Firman tidak berbuat apa-apa, tetapi di dalam firman itu ada kuasa atau kekuatan Allah yang melakukannya. Karena Allah ada di dalam firman itu. Allah itu roh. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini adalah peristiwa tentang pekerjaan roh Allah. Ketika Yesus berkata-kata atau mengadakan mujizat, semuanya itu adalah pekerjaan roh Allah yang ada di dalam firman itu. Roh Allah ada di mana-mana. Roh Allah ada di dalam firman-Nya. Yesus adalah firman Allah. Maka Allah ada di dalam Yesus. Bapa ada di dalam Yesus. Inilah yang dikatakan Bapa di dalam aku. Sahabat Suara Iman, inilah yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan perkataan Yesus itu sungguh benar. Percayalah kepada Tuhan. Salam Suara Iman.